Selamat datang di Kamboja, sebuah negara penuh pesona yang terletak di jantung Asia Tenggara. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, kini Kamboja dikenal sebagai negara tempat perjudian terbesar di Asia Tenggara dan mampu meningkatkan kemajuan Kamboja yang luar biasa. Berdasarkan sejarah Kamboja, di sini Anda akan menemukan Angkor Wat, sebuah kompleks candi terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Kamboja. Dibangun pada abad ke-12, Angkor Wat adalah mahakarya arsitektur kuno yang memukau dengan ukiran-ukiran rumit yang menceritakan kisah dewa-dewi Hindu dan Buddha. Saat matahari terbit, keindahan candi ini semakin magis, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Namun, Kamboja bukan hanya tentang Angkor Wat. Di sisi lain negara ini, ada Danau Tonle Sap, danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Danau ini menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan dan desa-desa terapung yang unik. Anda dapat menyaksikan kehidupan masyarakat lokal yang sederhana, namun penuh warna. Meskipun Kamboja dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam, ada sisi lain dari negara ini yang menjadi perhatian, yaitu industri perdagangan manusia dan perjudian. Sejak pemerintah Filipina memperketat regulasi perjudian online, Kamboja telah mengambil alih sebagai salah satu pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Seiring perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi, Kamboja menjadi magnet bagi industri perjudian, baik kasino fisik maupun judi online. Kota-kota seperti Sihanoukville berubah drastis dari destinasi wisata pantai yang tenang menjadi pusat kasino yang sibuk. Ribuan kasino tumbuh subur, sebagian besar dikelola oleh investor asing. Namun di balik gemerlap dunia perjudian ini, terdapat cerita kelam yang melibatkan ribuan tenaga kerja Indonesia. Banyak yang tergiur dengan janji pekerjaan bergaji tinggi sebagai admin judi online, hanya untuk menemukan kenyataan yang berbeda. Para tenaga kerja ini seringkali terjebak dalam lingkungan kerja yang keras, dengan tekanan tinggi, jam kerja panjang, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Bahkan, ada laporan tentang mereka yang... Apa yang sebenarnya terjadi di Kamboja? Mengapa negara ini begitu menarik bagi industri judi? Dan bagaimana nasib para pekerja migran yang terjebak di dalamnya? Dalam video ini kita akan mengupas lebih dalam tentang sisi gelap negara Kamboja sebagai negara perjudian yang terbesar di Asia Tenggara. Latar belakang Kamboja dan industri perjudian. Kamboja, yang terletak di antara Thailand, Vietnam, dan Laos, adalah negara yang perlahan bangkit dari bayang-bayang sejarah kelam genosida Khmer Merah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, negara ini mulai memanfaatkan sektor pariwisata dan investasi asing sebagai pendorong ekonomi. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah perjudian. Industri ini mulai tumbuh pesat setelah pemerintah Kamboja memberlakukan kebijakan yang memungkinkan kasino dan platform judi online beroperasi secara legal. Sihanoukville, yang dulunya dikenal sebagai kota pantai yang tenang, menjadi simbol dari transformasi ini. Kasino megah dan gedung pencakar langit mulai bermunculan, menarik investor dari Tiongkok dan negara lain. Namun, di balik perkembangan ini, perjudian membawa dampak besar bagi masyarakat lokal. Penduduk asli Sihanoukville terpinggirkan, dan kota ini berubah menjadi pusat aktivitas yang gelap dan tidak terkontrol. Peran judi online dan perekrutan tenaga kerja Indonesia. Salah satu cabang utama dari industri perjudian Kamboja adalah judi online. Platform-platform ini tidak hanya menargetkan pemain lokal, tetapi juga menyasar pelanggan dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Disinilah cerita ribuan TKI dimulai. Banyak di antara mereka direkrut dengan janji pekerjaan sebagai admin, customer service, atau bagian pemasaran di perusahaan judi online. Tawaran yang menggiurkan, gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan kesempatan bekerja di luar negeri membuat banyak orang tergoda, terutama di tengah kesulitan ekonomi di tanah air. Namun, kenyataan di lapangan sangat berbeda. Begitu tiba di Kamboja, mereka seringkali disita paspor, tidak diberi kebebasan bergerak, dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Beberapa di antaranya bahkan terjebak dalam situasi mirip perbudakan modern, tanpa akses untuk melarikan diri. Pengalaman TKI yang terjebak. Cerita-cerita para TKI ini begitu mengerikan. Salah satu korban, sebut saja Andi, menceritakan bagaimana ia awalnya percaya dengan agen tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan legal di Kamboja. Namun, setelah sampai, ia harus bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa libur dan di bawah tekanan untuk mencapai target yang tidak masuk akal. Tidak hanya itu, jika target tidak terpenuhi, hukuman fisik dan verbal menjadi makanan sehari-hari. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa tenaga kerja Indonesia dipaksa melakukan tindakan ilegal, seperti menipu pelanggan atau menjalankan operasi phishing untuk mencuri data pengguna. Cerita Andi hanyalah satu dari ribuan kasus lainnya. Beberapa pekerja berhasil melarikan diri, sementara yang lain masih terjebak tanpa jalan keluar. Upaya penyelamatan dan peran pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan para TKI yang terjebak di Kamboja. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar di Phnom Penh telah memfasilitasi pemulangan beberapa korban. Namun, upaya ini tidak mudah karena seringkali ada keterlibatan jaringan kriminal internasional yang sulit dilacak. Selain itu, kurangnya regulasi ketat di Kamboja menjadi tantangan besar. Negara ini masih menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk menindak tegas praktik eksploitasi tenaga kerja dan judi online ilegal. Dampak sosial dan ekonomi. Industri perjudian memang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kamboja, tetapi dampak sosialnya sangat menghancurkan. Selain merusak kehidupan tenaga kerja asing, perjudian juga menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, perdagangan manusia, dan pencucian uang di negara ini. Bagi para korban, trauma akibat eksploitasi ini membutuhkan waktu panjang untuk disembuhkan. Banyak dari mereka kembali ke tanah air tanpa apa-apa, membawa luka fisik dan mental yang mendalam. Harapan dan solusi. Meski situasinya tampak suram, harapan tetap ada. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap agen-agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Di sisi lain, komunitas internasional perlu memberikan tekanan lebih besar kepada Kamboja untuk menegakkan hukum dan menghapus praktik eksploitasi tenaga kerja. Sebagai penutup, mari kita tidak hanya memandang Kamboja sebagai negara dengan potensi wisata yang besar, tetapi juga sebagai pelajaran akan pentingnya kesadaran, perlindungan tenaga kerja, dan tindakan nyata melawan eksploitasi manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lewatkan video selanjutnya.